Ada satu kota yang kejatuhannya tidak hanya mengubah peta, tetapi mengakhiri satu zaman dan melahirkan dunia modern. Ada satu wilayah yang sejak awal peradaban tak pernah berhenti diperebutkan oleh kekaisaran, agama, dan ideologi. Jika kamu ingin tahu mengapa Timur dan Barat terus bertabrakan, mengapa jalur perdagangan menentukan nasib bangsa, dan mengapa satu negeri selalu berada di pusat konflik dunia, maka kisah ini dimulai di satu tempat, yang hari ini kita kenal sebagai Turki. Kemanapun arah peradaban bergerak, baik itu penyebaran agama, jalur sutra, hingga perang dunia, negeri ini selalu berada tepat di tengahnya. Ia bukan hanya dilewati sejarah, ia yang memahatnya. Ketika Timur dan Barat bertemu, ketika agama-agama besar berbenturan, dan ketika perdagangan menentukan nasib bangsa-bangsa, nama negeri ini selalu muncul. Itulah Turki. Sebuah panggung di mana Timur dan Barat bukan sekedar arah mata angin, tapi sebuah benturan identitas yang melahirkan dunia modern. Untuk memahami Turki, kita harus mundur jauh, bahkan sebelum tinta pertama menyentuh kertas sejarah. Wilayah yang kini kita kenal sebagai Turki dulu disebut Anatolia. Ini bukan sekedar tanah, ini adalah laboratorium pertama umat manusia. Di Göbekli Tepe, lebih dari 11.000 tahun lalu, manusia mendirikan struktur keagamaan raksasa bahkan sebelum mereka mengenal pertanian. Penemuan ini mengguncang teori sejarah modern. Ternyata, it was the thirst for spirituality that made us stop being nomads, not just hunger. Mengapa semua ingin menguasai Anatolia? Karena satu hukum tak tertulis. Siapapun yang menggenggam Anatolia, ia memegang kunci gerbang dunia. Di sini, jalur sutra bukan hanya lewat, tapi bertemu dengan jalur maritim Mediterania. Di tanah inilah, bangsa Hittite menciptakan hukum tertulis pertama dan teknologi besi. Di sini pula Yunani melahirkan filsafat dan sains, disusul oleh Persia dengan sistem administrasi raksasa. Anatolia adalah tempat di mana uang belajar bicara lewat koin emas pertama bangsa Lydian. Ketika Roma runtuh di barat, cahaya peradaban tetap menyala di timur. Konstantinopel. Kota ini bukan sekedar ibu kota, ia adalah simbol kekuasaan, iman, dan ekonomi global. Letaknya mengontrol Selat Bosforus, urat nadi antara Laut Hitam dan Mediterania. Dilindungi oleh tembok raksasa Theodosius yang dianggap tak tertembus, Bizantium bertahan selama 1000 tahun. Konstantinopel dianggap sebagai kota yang dilindungi Tuhan, sebuah benteng terakhir Kristen Ortodoks. Namun, sejarah selalu punya cara untuk berubah, dan perubahan itu datang dari arah terbitnya matahari. Bangsa Turki berasal dari padang rumput Asia Tengah. Mereka adalah pengembara, pejuang, dan ahli adaptasi. Tahun 1071, di pertempuran Manzikert, dominasi Bizantium hancur selamanya. Ini bukan sekedar invasi militer, melainkan sebuah metamorfosis budaya. Anatolia perlahan menjadi rumah baru bagi Islam dan budaya Turki. Terjadilah percampuran yang unik. Lonceng gereja bersahutan dengan azan, dan filsafat Yunani bertemu dengan mistisisme Sufi seperti Rumi. Dari kekosongan kekuasaan pasca Seljuk, muncullah seorang pemimpin visioner bernama Osman I. Ia memimpin negara kecil yang dianggap remeh, namun memiliki satu hal yang tidak dimiliki orang lain: mimpi yang mustahil. Generasi demi generasi, Utsmani memperluas wilayah dengan disiplin militer dan fleksibilitas politik. Hingga pada 1453, Mehmed II melakukan hal yang tak terpikirkan. Konstantinopel jatuh, dunia terkejut, Eropa gemetar. Jatuhnya kota ini memaksa bangsa Eropa mencari jalan baru ke timur, yang secara tidak langsung memicu penemuan Amerika. Konstantinopel berubah menjadi Istanbul, ibu kota kekaisaran Islam terbesar yang pernah ada. Di bawah Sulaiman Agung, Utsmani mencapai puncak kejayaannya, membentang di 3 benua. Uniknya, kekuatan Utsmani bukan hanya pada pedang. Di dalam istana Topkapi, intrik politik dan diplomasi dijalankan dengan cerdas,
termasuk era Sultanat Perempuan, di mana sosok seperti Hurrem Sultan ikut menggerakkan bidak catur dunia. Umat Kristen dan Yahudi dilindungi dalam sistem milad, menjadikan Istanbul kota paling kosmopolitan di zamannya. Namun kejayaan selalu memiliki batas. Saat revolusi industri menderu di Eropa, Utsmani mulai melambat. Teknologi tertinggal dan birokrasi mulai membusuk dari dalam. Upaya modernisasi lewat era Tanzimat datang terlambat. Utsmani tidak runtuh karena satu perang tunggal. Ia runtuh karena zaman yang berubah. Nasionalisme memecah wilayah-wilayahnya dan Perang Dunia I menjadi titik akhir. Kekaisaran yang bertahan selama 6 abad itu lenyap dari peta, meninggalkan luka dan kehancuran. Dari abu peperangan, muncul Mustafa Kemal Atatürk. Ia memilih jalan radikal, membunuh masa lalu untuk menyelamatkan masa depan. Ia mengubah kekaisaran menjadi republik, mengganti alfabet, dan mendorong sekularisme total. Ini adalah operasi jantung tanpa bius bagi sebuah bangsa. Turki dilahirkan kembali sebagai negara bangsa yang modern, namun tetap memikul beban sejarahnya. Sebuah eksperimen besar. Mungkinkah sebuah bangsa menjadi barat seluruhnya tanpa kehilangan jiwa timurnya? Hari ini, Turki tetap berdiri di tempat yang sama, di antara denting gelas kafe modern dan gema doa di masjid-masjid kuno. Turki bukan negara biasa, ia adalah cermin sejarah dunia. Siapa yang memahami Turki akan memahami bagaimana peradaban lahir, berjaya, dan runtuh. Karena di tanah ini, di antara dua benua dan dua samudera, sejarah dunia tidak pernah benar-benar berhenti berjalan. Ia hanya sedang bersiap untuk babak selanjutnya. Turki mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu. Ia adalah alur panjang tentang bagaimana manusia belajar berkuasa, belajar bertahan, dan belajar beradaptasi dengan zaman. Di tanah ini, kekaisaran lahir dan runtuh, agama bertemu dan berpisah. Timur dan Barat tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka saling membentuk. Turki hari ini bukan hasil satu peristiwa, melainkan ribuan tahun keputusan, konflik, kompromi, dan perubahan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya, bahwa peradaban tidak hancur dalam satu malam, dan tidak pula lahir secara kebetulan. Jika kita ingin memahami dunia modern, arah politik, konflik global, dan benturan budaya, maka kita harus menoleh ke tempat di mana semua itu pernah bermula. Karena di Turki, sejarah tidak pernah berhenti berjalan. Ia hanya berganti bentuk. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.